kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Saya kembali ke Bang Fernando sebelum nanti akhirnya ke Bang Ciko ya. Bang, kalau seandainya kita tangkap poin dari Bang Farouk ya di awal tadi, ini kan sebenarnya misi utamanya adalah meminta restu, bukan untuk pure endorse, tapi lebih ke bersilaturahmi kepada senior yang sebelumnya mungkin pernah berada dan juga memiliki tanggung jawab yang sama begitu di wilayah Jakarta. Nah, ini apa salahnya sebenarnya, dan apakah juga dari Bang Dharma Pongrekun dan Kunwardana ini juga sebenarnya memiliki niatan begitu ya untuk menemui tokoh-tokoh dan juga senior-senior sebelumnya? Seperti apa, Bang Fernando? Ya, lagi-lagi saya bilang, Pak Dharma kan ini independen. Independen berarti petugas rakyat, bukan petugas partai. Lagi-lagi saya mengatakan wajar kalau misalnya Pak Ridwan Kamil, lalu Pak Pramono ketemu para tokoh-tokoh, wajar. Karena kan toh juga tokoh-tokoh itu tadinya diusung oleh partai-partai waktu mereka duduk sebagai gubernur. Ya, jadi kalau Pak Dharma bukan tidak mau mendatangi para tokoh, tapi lagi-lagi karena dia petugas rakyat, dia mana ada mungkin tokoh yang mau dekat sama petugas rakyat, dia mau yang petugas partai, kan gitu. Jadi wajar kalau misalnya dari 01 ketemu sama Pak Jokowi, 03 ketemu sama Pak Anies, itu hal yang wajar. Kita tidak menafikan juga. Tapi kalau Pak Dharma memang lagi-lagi dia belanja masalah dari rakyat. Bagaimana menurut kalian? Sekiranya saya terpilih, apa yang harus saya lakukan? Ya, jadi tidak ada nanti sekat atau barrier antara pemimpin di Jakarta dengan rakyatnya. Yang selama ini kan banyak barrier tersebut, harus melalui si A, melalui si B, sehingga nggak sampai permasalahan tersebut. Kemarin aja, mohon maaf ya, baru hujan sebentar tuh, belum hujan apa yang sesungguhnya, udah macet total tuh 2 minggu lalu kan, ampun deh. Terus gimana? Ya kalau nanti Pak Dharma, kita yakin dia akan tempatkan orang-orang di satu tempat. Kalau ada macet, banjir, dia bilang, kamu sana buka ini, buka itu. Jadi kita sudah bikin, apalagi hari ini besok kan terkait masalah perkotaan. Pak Dharma sudah bikin sistem yang bisa mengatasi banjir dan kemacetan. Jadi kalau ada banjir, dia sudah ada WA, buka di sana, langsung tangani. Di mana ada kemacetan, dia akan perintahkan kepada Kapolda untuk menurunkan polisi-polisi mengurai kemacetan. Nah, ini yang dilakukan Pak Dharma bersama saya dan yang lainnya, tim-tim. Kita turun belanja masalah ke bawah. Kita nggak perlu apalah ke toko-toko. Memang ya inilah ya, kalau dikatakan petugas rakyat tuh ya hanya kepada rakyat lah kami. Ya kalau misalnya zaman Romawi kuno dulu, rajanya datang kepada rakyat. Rajanya nggak melalui orang-orang toko-toko. Itu yang dilakukan Pak Dharma Kun. Ya, ke bawah langsung. Apa yang terjadi? Jadi lagi-lagi apa yang dilakukan oleh 01 dan 03 ketemu dengan tokoh-tokoh ya sah-sah saja. Karena kan 01 diusung oleh partai yang ya begitu banyaknya. 03 diusung kalau nggak salah saya ada 2 partai. Ya lagi-lagi kalau Pak Dharma kan sendiri. Ya harus sendiri melawan arus. Bagaimana supaya rakyat ini nanti tidak salah lagi. Begitu Mbak Tiara. Baik Bang Fernando, berarti menurut Anda harus ada program yang jelas untuk tata kota Jakarta, harus kerjanya nyata, bukan hanya bertemu dengan tokoh-tokoh, tapi lebih realistis untuk berdampak langsung kepada masyarakat Jakarta. Kita ke Bang Ciko, tadi sempat terputus, sekaligus menanggapi dari pernyataan Bang Fernando. Macetnya Jakarta tuh. Iya Bang, kita ke Bang Ciko dulu Bang Fernando. Kita berikan kesempatan ke Bang Ciko ya Bang. Iya, bagaimana Anda menanggapi Bang Fernando yang mengatakan bahwa perlu realita nih untuk berdampak langsung kepada masyarakat, kinerja dan program-program yang ditawarkan. Lalu bagaimana juga pasangan Pram Rano ini memastikan bahwa dia tidak menjadi perpanjangan tangan dari Anies Baswedan setelah pertemuan kemarin. Juga dengan Bang RK Susono tidak di bawah bayang-bayang Pak Jokowi setelah dapat dukungan dari Pak Jokowi.
Enggak Bang lah, Ciko? satu pertama terkait dengan endorsement dan dukungan dan merealisasikan program gitu ya. Mas Pram dan Bang Dul ini kan kenapa juga di hasil-hasil survei itu menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dan konsisten, itu karena ketika mensosialisasikan programnya betul-betul menyentuh dan mengena di hati masyarakat. Artinya apa? Masyarakat Jakarta yang berpendidikan ini juga nggak mungkin mau mendapatkan calon yang memberikan gagasan-gagasan yang programnya tidak masuk akal, yang jauh dari harapan mereka, yang tidak sama sekali ada hubungannya dengan kebutuhan mereka. Artinya apa yang disampaikan Mas Pram dan Bang Dul ketika dicerna oleh masyarakat Jakarta yang pendidikannya rata-rata lebih tinggi dari daerah lain ya, gitu. 70% lulus SMA di Jakarta, berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Artinya mereka juga bisa menghitung, APBD kita sekian, program ini masuk akal nggak ya, gitu ya. Itu adalah sebagian dari masyarakat Jakarta yang melakukan hitungan-hitungan sendiri, yang kemudian juga kemudian menentukan pilihan mana yang paling realistis. Itu satu. Yang kedua, kalau tadi soal kepanjangan tangan, yang pasti kita harus pastikan dulu, Mas Pram dan Bang Dul, khususnya Mas Pram, apalagi sudah menjadi Seskap selama 10 tahun, menjadi anggota DPR bahkan 4 kali ya, 4 periode, itu kan paham betul terkait dengan aturan, paham betul terkait dengan undang-undang, paham betul dengan regulasi-regulasi yang ada, dan memahami bahwa posisi gubernur dan wakil gubernur itu adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Itu ada dalam konstitusi kita dan itu tidak bisa dilanggar. Artinya semua program pemerintah pusat tentunya akan menjadi program daerah, tapi daerah pun punya program-program yang unik karena terkait dengan kebutuhan masing-masing daerah yang berbeda. Tapi saya memberikan contoh, misalnya Pak Prabowo punya program makan siang gratis. Mas Pram itu selain pastinya akan mengikuti program itu, mempunyai program yang mirip juga untuk melengkapi sarapan gratis gitu. Jadi banyak hal yang justru di-upgrade, justru lebih ditingkatkan lagi. Berarti atau complementary ya? Atau aslinya sifatnya melengkapi gitu, dan lebih sejalan. Dan tadi karena hubungan Mas Pram dan Pak Prabowo dan para jajaran menteri yang sekarang ada di kabinet juga cukup baik dan punya hubungan lama, tentunya nanti akan lebih lancar lah bagaimana nanti hubungan antara pusat dan daerah. Baik. Kita ke Bang Faruk sekarang. Bang Faruk, ini seperti apa? Tadi sudah disebutkan, melepas bayang-bayang Pak Jokowi, bayang-bayang Pak Prabowo begitu, untuk tetap sejalan tetapi tidak mendapat intervensi dari manapun. Ini seperti apa nantinya? Ya begini ya, saya rasa harus dibedakan ya antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, karena Pak Prabowo hari ini merupakan presiden kita semua ya. Maka sebagaimana tadi Bang Ciko udah sampaikan, ini kan ada satu kesatuan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ya, yang mana tadi gubernur juga sebagai berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Tapi kan begini, baik itu Pak Jokowi, baik itu kita ketemu dengan Pak JK, baik itu kita ketemu dengan Pak SBY, itu semua kan bentuk dari kita bersilaturahmi kepada tokoh-tokoh bangsa. Apakah artinya habis itu akan disetir sebagaimananya? Kami rasa enggak juga. Enggak ke arah sana ya. Karena kan kita tahu nih ada banyak tokoh bangsa yang peduli dengan Jakarta, banyak tokoh bangsa yang punya irisan, punya kepentingan dengan Jakarta. Ya kita tampung apa yang mereka ingin sampaikan kepada kami, dan kemudian kami upayakan apa yang beliau-beliau itu harapkan terhadap pembangunan di Jakarta. Tentu beda konteksnya dengan Pak Prabowo, karena Pak Prabowo itu adalah presiden. Apa yang beliau instruksikan, apalagi kemudian jadi sebuah aturan, pasti akan perlu diimplementasikan di Jakarta. Jadi sifatnya hanya meminta masukan begitu ya Bang ya? Oh ya pasti. Ya. Baik, terima kasih Bang Faruk, Bang Ciko waktunya hadir di Apa Kabar Indonesia Pagi, juga Bang Fernando Silalahi. Terima kasih Bang Fernando, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Iya, makasih. Dan Apa Kabar Indonesia Pagi masih akan kembali ke hadapan Anda pemirsa usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.